Saling mencintai. Saat jam istirahat, Su Yin memilih duduk di tempatnya karena jika keluar maka semua orang mungkin akan terus membicarakannya. Hatinya belum sekuat baja yang bisa dengan begitu mudah menerima semuanya. Lagi pula, Su Yin takut jika sampai membuat kekacauan di kampus. Su Yin hanya mencari kegiatan dengan membaca buku untuk mempelajari semuanya. Jae Hua menggeser kursinya agar lebih dekat lagi dengan Su Yin. Su Yin, bolehkah aku berbicara denganmu? Jae Hua mengamati sekeliling ruangan yang sudah lengang. Hanya ada mereka berdua saja dalam sehingga itu adalah waktu yang tepat untuk menanyakan semuanya. Katakanlah, tukas Su Yin sembari tersenyum tipis. Tidak biasanya Jae Hua bersikap lebih pendiam. Namun Su Yin bisa mengerti jika Jae Hua sudah mendengar semua tentangnya. Apalagi dirinya juga masih bekerja di hotel. Su Yin, yang dikatakan oleh orang-orang tidak benar, bukan? Tanya Jae Hua dengan hati-hati. Sangat berharap jika itu semua hanyalah gosip karena Jae Hua belum sanggup menerima semuanya. Menurutmu, Su Yin justru balik bertanya. Aku berharap semoga saja itu tidaklah benar. Jae Hua menghela nafas berat dengan tatapan tumit memandang Su Yin yang tertunduk. Ada perasaan campur aduk yang dirasakan Su Yin saat ini. Bagaimana jika semua itu memanglah benar? Ucap Su Yin lirih. Sudah bisa menduga arah pertanyaan dari Jae Hua kemana. Tidak mungkin tidak mendengarnya karena ia juga berada di hotel. Kenapa semua itu kau lakukan? Kau harus sadar jika apa yang kau lakukan adalah sebuah kesalahan, ucap Jae Hua dengan suara berat. Hatinya terasa sesak belum bisa menerima apa yang terjadi kepada gadis yang dicintainya sejak lama. Kau tidak akan mengerti meski aku menceritakan semuanya. Su Yin tersenyum pahit sambil memandang Jae Hua. Pria itu pasti akan berpikiran yang sama dengan orang lain tentangnya. Aku akan mencoba mengerti jika kau bercerita sejak awal. Jae Hua meraih tangan Su Yin yang berada di atas meja. Manahannya dengan kuat ketika Su Yin hendak menariknya. Su Yin, aku ingin berkata jujur kepadamu, imbuh Jae Hua. Jae Hua berniat ingin mengatakan semuanya meski sudah terlambat. Ada perasaan sesal yang mendalam karena sudah menundanya terlalu lama. Seandainya saja waktu bisa terulang kembali waktu yang telah lalu, Jae Hua tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang selama ini ada di depan matanya. Sekarang semuanya sudah terlambat tapi tidak ada salahnya untuk mencoba. Bisa saja mereka akan berjodoh di kemudian hari. Katakanlah, tapi bisakah kau lepaskan tanganku? Aku tidak ingin orang menganggapku gadis yang buruk, meskipun aku tahu jika memang buruk, ucap Su Yin dengan nada sendu. Jae Hua bisa merasakan jantungnya yang berdegup sangat kencang. Kini bahkan tangannya yang menggenggam jemari Su Yin bergetar. Tidak ingin melepaskannya karena Jae Hua tahu mungkin ini adalah kesempatan pertama sekaligus terakhirnya memegang tangan gadis yang dikaguminya sejak lama. Su Yin berusaha menariknya dengan kuat kemudian menyembunyikannya di pangkuan. Aku tidak ingin mendapatkan masalah lebih banyak lagi, Jae Hua, tukas Su Yin dengan perasaan tidak menentu. Su Yin, tidak bisakah kau meninggalkannya? Tidak bisakah kau mencari pria yang mencintaimu dengan tulus? Akhirnya Jae Hua memberanikan diri mengutarakan isi hatinya. Su Yin terdiam membisu karena meski menjawab Jae Hua tidak akan bisa mengerti jika hidupnya terlalu rumit. Aku sudah lama mencintaimu, menunggumu sejak masa sekolah menengah dulu tapi tidak disangka jika aku sudah keduluan dengan orang lain. Pikiran Jae Hua melayang ke masa lalu di mana mereka saling bercanda dan tertawa bersama. Su Yin menegakkan kepalanya, tidak disangka jika Jae Hua mengatakan tentang perasaannya. Kenapa baru sekarang mengatakannya? Kau sejak dulu tidak pernah mengatakannya padaku, ucap Su Yin. Sebenarnya Su Yin juga dulu memiliki perasaan yang sama kepada Jae Hua, tapi pria itu terlalu diam dan tidak mengatakan apapun. Itu karena aku ingin menjagamu dan tidak ingin merusakmu. Aku ingin kita sukses bersama terlebih dahulu. Baru setelah itu akan mengatakan semuanya. Lalu kita menikah dan menua bersama. Jae Hua tersenyum getir mengingat keinginannya tinggal angan-angan belaka. Semuanya tidak akan pernah terwujud meski dalam mimpi. Kau pasti akan mendapatkan gadis yang jauh lebih sempurna dariku, ucap Su Yin. Aku menyesal kenapa tidak sejak dulu mengatakannya. Jae Hua tertunduk merasakan kesedihan yang mendalam di hatinya. Ia sampai tidak bisa tidur ketika baru saja mendengar kabar berita tentang Su Yin. Itu semua seperti mimpi buruk yang tak pernah ingin didengar oleh Jae Hua. Tidak usah menyesalinya, semuanya sudah terjadi dan aku pun tidak bisa berbuat apa-apa. Carilah gadis yang lebih pantas kau cintai karena banyak gadis yang akan mencintaimu dengan tulus di luaran sana. Su Yin berusaha untuk bijak agar Jae Hua tidak membencinya. Tidak akan semudah itu, balas Jae Hua sembari menatap kedua mata Su Yin dengan tatapan sendu. Memperlihatkan betapa hatinya kecewa saat ini. Jae Hua, bisakah kau mengabulkan satu permintaanku? Tanya Su Yin. Tentu, katakanlah, tukas Jae Hua. Aku ingin kau tidak menjauhi dan membenciku seperti orang lain. Jae Hua mendesah panjang sebelum menjawabnya. Tentu saja, aku berjanji tidak akan menjauhimu. Terima kasih, aku mohon tetaplah menjadi temanku seperti dulu, ucap Su Yin seraya tersenyum. Senyuman yang selama ini bisa membuat jantung Jae Hua berdebar tidak karuan. Apa dia memaksamu menikah dengannya? Tiba-tiba Jae Hua kepikiran untuk mengatakannya. Tidak, kami saling mencintai. Dia sama sekali tidak pernah memaksaku.
Su Yim tersenyum tipis menanggapi pertanyaan Jai Hua yang langsung menusuk rongga di dadanya. Meskipun pada awalnya Dai Hyun memang berbohong dan Su Yin juga menikah dengan terpaksa, tapi tidak mungkin Su Yin mengatakan semuanya. Dirinya tidak ingin suaminya disalahkan. Biarlah mereka sama-sama membela demi kebaikan bersama. Jai Hua merasakan dadanya sedikit sesak ketika Su Yin mengatakan mereka saling mencintai. Namun umur kalian berdua terlihat memiliki jarak yang terlampau jauh, tukas Jai Hua. Itu tidak masalah sama sekali meski jarak kami terlalu jauh. Kami saling percaya satu sama lain, ucap Su Yin tanpa sadar memuji suaminya sendiri. Padahal jika di depan Dai Hyun tidak mungkin mengatakannya. Jai Hua hendak bertanya lebih banyak lagi tapi sayang sekali sudah banyak mahasiswa yang mulai memasuki kelas. Sehingga Jai Hua menggeser kursinya untuk menjauh. Dia juga tidak ingin jika mereka sampai membicarakan tentang Su Yin jauh lebih buruk lagi. Pelajaran kembali dimulai. Kebetulan sekali jika hari ini adalah jadwal Mi yang memberikan materi. Sejak tadi Mi yang mengamati Su Yin yang terdiam membisu dan tampak melamun. Tentu saja kabar itu sudah sampai di telinganya karena beberapa hari yang lalu bertemu dengan Ni Park, wanita parubaya itu menceritakan semuanya. Mi yang tidak menyangka jika pada akhirnya hubungan mereka akan ketahuan. Ada rasa egois di hati Mi yang menginginkan jika mereka segera berpisah. Bab 427 sebaiknya menyerah. Mata pelajaran telah usai. Mi yang dengan sengaja keluar dari ruangan menunggu semua mahasiswa keluar. Kini tinggal dirinya dengan Su Yin yang ada di sana. Dokter Mi Yang, aku permisi dulu, pamit Su Yin ketika hendak melangkah keluar. Tunggu, sergah Mi Yang membuat Su Yin menghentikan langkahnya. Apa ada yang bisa aku bantu? Su Yin menoleh ke belakang barangkali Mi Yang membutuhkan bantuannya membawakan sesuatu. Mi Yang tidak menjawab, lalu kemudian melangkahkan kakinya menghampiri Su Yin. Bagaimana hubunganmu dengan Dai Hyun saat ini? Tanya Mi Yang tanpa basa-basi lagi untuk mengetahui hubungan mereka sudah diketahui oleh banyak orang. Kami baik-baik saja, sahut Su Yin dengan datar. Syukurlah, aku hanya khawatir hubungan kalian renggang setelah semua yang terjadi. Aku tahu ini pasti berat untukmu, tukas Mi Yang dengan senyuman penuh arti yang terukir di bibirnya. Tentu saja tidak, kami bahkan semakin dekat karena sudah satu rumah. Tanpa perlu takut jika ada yang memergoki kami, sahut Su Yin dengan sengaja karena Mi Yang terlalu ingin tahu mengenai hubungan mereka. Apakah Dai Hyun masih mengunjungi Jo Yeon Ho? Tanya Mi Yang penasaran. Nanti kami akan mengunjunginya, sahut Su Yin dengan nada datar. Sebagai seorang istri kau juga harus rajin menyuruhnya menjenguk Jo Yeon Ho dan Aeri. Apalagi mereka belum bercerai. Kau harus rela membagi waktu jika suaminya tengah bersamanya, terang Mi Yang. Su Yin memutar bola matanya, entah mengapa justru ia merasa kesal dengan ucapan Mi Yang. Ucapannya secara tidak sadar mengatakan jika dirinya selama ini tidak memperbolehkan Dai Hyun untuk bertemu dengan keluarganya. Maaf, bukan urusan Anda. Apa Anda pikir selama ini aku melarangnya bertemu dengan keluarganya? Su Yin tersenyum miring sambil melirik wanita yang cukup dihormati. Bagaimanapun dia adalah seorang dokter yang pernah menolongnya. Ternyata kau memiliki jiwa yang kuat karena sudah mau berbagi suami. Namun aku sarankan sebaiknya kau menyerah saja sebelum semuanya terlambat. Kau harus tahu jika pada akhirnya seorang pria akan memilih yang pertama dalam hidupnya, ucap Mi Yang dengan nada yang lembut tapi bagi Su Yin itu cukup terdengar sangat sadis di telinganya. Maksud Anda kembali kepada siapa? Su Yin menggaruk pelipisnya, merasakan jika ada maksud tertentu di balik ucapan Mi Yang. Bukan siapa-siapa, kau juga akan mengerti suatu saat nanti. Itulah sebabnya mulai sekarang jaga dan perhatikan suamimu baik-baik sebelum dia berpindah ke gadis yang lebih cantik darimu. Seorang pria yang berselingkuh kemungkinan besar akan mengulangi perbuatannya di masa depan, ucap Mi Yang sembari mendengus. Benarkah? Kalau tidak percaya buktikan saja, ujar Mi Yang. Sebaiknya Anda urus saja suami Anda yang suka memilih bersama dengan wanita lain, cibir Su Yin yang langsung menusuk hati Mi Yang. Awalnya Su Yin merasa iba dengan kejadian yang dialami oleh Mi Yang. Namun hari ini justru membuatnya semakin kesal karena wanita itu sudah ikut campur rumah tangganya. Mi Yang langsung terdiam membisu. Lupa jika JH hampir saja melakukan hal yang tidak senonoh kepada Su Yin. Su Yin lantas bergegas meninggalkan Mi Yang yang berdiri membatu di tempatnya. Mi Yang merasa sudah salah bicara kepada Su Yin. Ia baru tahu jika Su Yin ternyata jauh lebih pintar dari kelihatannya. Mendengar ucapan Su Yin barusan membuat Mi Yang mengepalkan tinjunya. Mengingat bagaimana perlakuan JH selama ini kepadanya. Untuk terlepas saja tidak bisa. Dirinya persis seperti Dai Hyun yang memiliki pasangan tidak mau terlepas meskipun sudah terang-terangan mengatakan ingin berpisah. Dai Hyun, seharusnya kita saat ini sudah menjadi pasangan yang bahagia, gumam Mi Yang lirih dengan mata yang berkaca-kaca. Ada rasa penyesalan yang mendalam dulu tidak mempertahankan hubungannya dengan Dai Hyun. Su Yin melangkahkan kakinya tanpa menoleh ke belakang lagi. Rasa iba yang dirasakannya mengingat nasib Mi Yang yang selalu ditinggal selingkuh oleh suaminya seketika menghilang. Dia memberi saran kepada orang lain. Tapi dia tidak menyadari apa yang terjadi dalam hidupnya, gerutu Su Yin sambil menghentakkan kakinya di lantai. Terlalu fokus memandang ke depan Su Yin tidak menyadari ada kaki seseorang yang sedang menghalangi langkahnya.
Bruk, tubuh Suyin lantas terhempas ke lantai dengan posisi terduduk. Ada 3 orang mahasiswi keluar dari persembunyian mereka. Ada Lisa yang berjalan paling depan di antara mereka. Malang sekali nasibmu, ujar Lisa seraya berjongkok kemudian hendak memegang dagu Suyin. Namun Suyin sudah terlebih dahulu menepisnya. Dasar tidak tahu malu. Ternyata kau benar-benar menjadi seorang simpanan dan merebut suami wanita lain. Aku sungguh merasa sangat malu memiliki saudara seperti dirimu, cibir Lisa di depan teman-temannya. Suyin mencoba untuk berdiri kemudian menepuk bokongnya tanpa peduli perkataan Lisa. Dirinya tidak ingin terlihat lemah jika di mata saudaranya itu karena dia akan semakin seenaknya sendiri. Urus saja hidupmu sendiri, ucap Suyin dengan sinis. Dirinya tidak ingin terulang kembali kejadian di masa lalu, di mana Lisa menghinanya habis-habisan di depan teman-temannya tanpa bisa membalas dan justru hanya diam saja. Apa sudah putus urat malumu? Jika nenek sampai tahu hal ini, sudah dipastikan akan sangat membencimu, cemooh Lisa dengan suara meninggi. Semenjak kalian mengusirku dan ayah, aku sudah menganggap kalian tidak ada, tukas Suyin dengan ketus. Beraninya kau berkata seperti itu. Lisa hendak melayangkan telapak tangannya di pipi Suyin tapi dengan gerakan cepat sudah berhasil mencekal pergelangan tangannya. Tidak usah macam-macam, ucap Suyin dengan nada dingin. Lalu mendorong tangan Lisa hingga beringsut mundur. Hampir saja terjengkang jika saja temannya tidak ada di belakangnya. Lihatlah akan kukatakan pada ibuku karena kau sudah berani mengatakannya, ancam Lisa. Dasar tukang mengadu, ejek Suyin. Kalian berdua tolong aku agar bisa menyeretnya kepada ibuku, ujar Lisa pada kedua orang temannya. Ada apa ini ribut-ribut? Tukas Hyorin bersama dengan Mina ketika kedua teman Lisa hendak memegang tangan Suyin. Suyin bersyukur ada kedua sahabatnya yang datang sehingga bisa menyelamatkannya. Sebaiknya kita pergi saja, lain kali kita memberikan pelajaran kepadanya, ajak Lisa pada teman-temannya karena ada Hyorin di sana. Lisa pergi dengan perasaan kesal. Terima kasih, kalian datang tepat waktu, ujar Suyin. Setidaknya dia kuliah di sini sudah memiliki teman yang mau membela. Mina dan Hyorin menganggukkan kepalanya diikuti senyuman tipis. Mereka kemudian saling berpandangan sebelum memandang ke arah Suyin dengan perasaan rumit. Mereka butuh penjelasan dari Suyin. Bab 428 suka memaksakan kehendak. Suyin mengerti jika Mina dan Hyorin pasti ingin meminta penjelasan kepadanya tentang semua yang terjadi. Suyin merasa heran kenapa semua mahasiswa sudah mengetahuinya. Sepertinya dirinya bukanlah orang yang penting. Suyin mengajak kedua temannya ke kantin agar lebih nyaman untuk menjelaskan semuanya. Aku ingin tahu dari mana kalian mengetahuinya, tanya Suyin sembari memandang kedua sahabatnya secara bergantian. Daehyun termasuk pria yang penting di Seoul apalagi statusnya sebagai suami seorang model papan atas. Ditambah lagi dengan jabatannya sebagai mantan direktur Hotel Bintang 5, sudah pasti banyak media yang berbondong-bondong ingin mengetahui kejadian itu, ujar Mina. Kami melihat kalian masuk di media massa offline maupun online. Fotomu bahkan terpampang jelas di sana, tukas Hyorin sembari membuka ponselnya. Lalu mengetikkan salah satu website berita di kolom pencarian. Setelah menemukannya ia menunjukkannya kepada Suyin. Lihatlah, tidak mungkin kami tidak mengetahui hal itu, tukas Hyorin. Ia sendiri sudah curiga sejak lama tapi diam saja karena Daehyun mengancamnya. Suyin melihat layar ponsel Hyorin dengan sangat seksama. Ternyata benar memang ada berita tentang mereka, pantas saja hampir semua mahasiswa mengetahui hal itu. Di dalam artikel dikatakan jika Suyin sudah merebut Daehyun dari Aeri. Terdapat foto dirinya di antara foto pernikahan Aeri dan Daehyun. Kemudian tertulis jika Suyin yang memaksa Daehyun untuk menikahinya. Suyin hanya mendesah panjang membaca artikel itu yang sama sekali tidak benar. Apa kau sudah menjalin hubungan dengannya ketika kita bertemu di bioskop? Tebak Hyorin hanya untuk sekedar memastikan saja. Meski dugaannya saat itu sepertinya memang benar. Kami saat itu memang sudah menikah. Tapi aku sama sekali tidak mencintainya hingga kerap bertengkar dan aku juga pernah meminta cerai. Sebagai gadis normal aku juga tidak ingin menikah dengan seorang yang sudah bersuami. Suyin menerangkan secara singkat apa yang terjadi. Lalu kenapa kalian bisa menikah jika kau tidak mencintainya? Tanya Mina yang sangat tertarik dengan cerita Suyin. Aku terpaksa menikah dengannya karena untuk balas budi. Dia menolong keluargaku dari rentenir. Sebagai ucapan terima kasih ayahku meminta agar aku menikah dengannya. Aku juga tadinya sangat marah karena Daehyun sudah membohongi kami. Namun lambat laun aku justru jatuh cinta kepadanya. Perlakuannya yang begitu lembut membuat hatiku perlahan luluh, ucap Suyin secara singkat menerawang kembali ingatannya beberapa bulan yang lalu. Ternyata memang sangat rumit ceritanya. Sebenarnya kau di sini tidak bersalah. Tapi karena kalian menikah secara diam-diam membuat kau dikep buruk, tukas Hyorin. Tapi tenanglah kami akan selalu mendukungmu. Wajar saja kau jatuh cinta karena jika dilihat suamimu memang terlihat sangat tampan dan berwibawa, timpal Mina sembari terkekeh. Asal kalian tahu saja, jika aku sedang berjalan dengannya, dia selalu dikira ayahku, bisik Suyin sembari mengingat kejadian semalam yang membuat Daehyun kesal. Ternyata benar dugaanku waktu itu jika kau berkencan dengan Omom. Namun kau justru marah-marah dan menarik rambutku hingga rontok, gerutu Hyorin.
Jika mengingat bagaimana Suyin saat itu menarik rambutnya dengan sangat kuat ingin sekali saat ini membalasnya. Hyorin, kau masih saja mengingatnya, ucap Suyin dengan bibir cemberut. Bagaimana mungkin aku lupa dengan semudah itu, tukas Hyorin pura-pura jika dirinya sedang marah. Itu juga salahmu karena sudah mengataiku wanita simpanan, tukas Suyin tak ingin kalah. Sudahlah, kalian ini tidak perlu berdebat lagi. Jangan sampai kalian malah bertengkar lagi, ujar Mina untuk menengahi perdebatan di antara mereka. Hyorin, aku ingin tahu bukankah kau diancam Daehyun sehingga kau mau berteman denganku? Celetuk Suyin. Sudah sejak lama ingin menanyakannya tapi selalu tidak ada waktu. Suamimu suka memaksakan kehendak. Aku diancam akan dikeluarkan dari kampus ini jika sampai mengganggumu lagi. Namun setelah dipikir-pikir berteman denganmu memang jauh lebih menyenangkan daripada dengan Lisa, tukas Hyorin dengan jujur. Sungguh tidak kusangka jika Daehyun bertindak sejauh itu. Suyin terkekeh geli meskipun sudah bisa menduga ini akan terjadi. Suyin, aku juga ingin memiliki suami seperti itu, ujar Mina. Tapi terakhir kali ingin berkencan malah hampir saja tertipu oleh JH. Beruntung Suyin menolongnya sehingga belum terjadi sesuatu. Kau yakin ingin memiliki suami seperti Daehyun? Ujar Suyin sambil tertawa renyah. Membuat kedua sahabatnya merasa penasaran hingga begitu serius memandangnya. Memangnya kenapa? Tanya Hyorin dan Mina secara bersamaan. Asal kalian tahu saja mungkin hanya aku yang sanggup menjalaninya. Tidak seindah yang dibayangkan karena semuanya butuh pengorbanan, tukas Suyin sembari terkekeh. Memangnya seperti apa suamimu? Desak Hyorin. Sudahlah, itu rahasia yang tidak mungkin aku katakan kepada orang lain. Sebaiknya kalian cari yang seumuran saja. Jika perbedaan umur yang terlalu jauh juga tidak terlalu baik. Kalian harus bisa mengimbangi dengan sifat dan pemikiran mereka, terang Suyin secara asal. Benarkah? Namun kau tidak terlihat seperti itu. Sifatmu juga terlihat masih seperti kekanakan, ujar Hyorin sembari menyipitkan matanya. Itu karena dia terlalu menyayangiku sehingga aku ingin menjadi diriku sendiri. Jika dia tidak suka sifatku itu terserah, ucap Suyin dengan santai membuat kedua sahabatnya menggelengkan kepalanya. Aku yakin dia yang cukup stres memiliki istri seperti dirimu, ujar Hyorin sembari tertawa renyah yang diikuti oleh Mina. Suyin hanya meringis menanggapinya. Bip. Suyin bisa mendengar ada suara pesan yang masuk ke ponselnya sehingga ia merogohnya dari tas. Sayang, kau di mana? Bukankah sudah waktunya pulang? Kenapa kau tidak kunjung keluar? Hani. Suyin menggigit bibir bawahnya karena lupa jika Daehyun menunggunya di luar. Ada apa? Tanya Hyorin ketika melihat ekspresi gelisah di wajah Suyin. Sebaiknya aku pergi sekarang juga. Aku lupa jika saat ini suamiku sedang menunggu di mobilnya sejak pagi, ujar Suyin yang bangkit berdiri. Ya ampun, kau ini kenapa bisa sampai lupa seperti itu? Kau juga tega sekali membiarkannya menunggu di luar hampir setengah hari, gerutu Mina. Dia sendiri yang ingin mengantarku dan ingin menunggu, ujar Suyin. Sudahlah, sebaiknya aku pergi dulu sebelum dia marah dan menyusul ke dalam, pamit Suyin pada kedua sahabatnya. Suyin dengan langkah cepat meninggalkan kantin. Menyusuri koridor ruang kelas, Suyin merasa lega karena hanya ada beberapa mahasiswa saja dan tidak terlalu memperhatikannya. Ia bisa terbebas dari cibiran orang-orang tentangnya. Bab 429 Jadilah diri sendiri. Suyin segera keluar dari gerbang dengan langkah tergesa-gesa. Matanya memandang sekeliling trotoar kemudian pandangannya tak luput dari setiap mobil yang berjajar dengan rapi di jalanan. Namun Suyin tidak menemukan sama sekali ada mobil Maybach Silver di semua tempat. Sebenarnya di mana dia? Gumam Suyin sembari menyipitkan matanya karena terkena cahaya matahari yang cukup menyilaukan. Ia juga menggunakan tangannya untuk menutupi bagian atas mata agar lebih jelas ketika memandang. Terpaksa Suyin berbalik ke dalam untuk mencarinya di parkiran. Barangkali tadi suaminya memutuskan masuk ke dalam karena sangat bosan menunggu. Namun dari sekian banyak mobil yang tertangkap dalam pandangannya, tak ada satupun mobil yang mirip dengan milik suaminya. Suyin memutuskan untuk keluar dan berjalan menyusuri trotoar hingga beberapa meter sampai akhirnya menemukan sebuah taman kecil. Suyin memutuskan untuk duduk di sebuah kursi yang terbuat dari kayu di bawah sebuah pohon. Cahaya matahari cukup menyengat kulitnya sehingga ingin berteduh sebentar. Suyin menyeka keringat yang keluar dari dahinya karena berlari-lari kecil membuat peluhnya keluar begitu deras. Diambilnya ponsel yang berada di dalam tas. Ingin memeriksanya barangkali ada panggilan masuk, tapi ternyata tidak ada. Setelah dicek, edan singkat juga tidak ada. Ternyata kau di sini. Sebuah suara pria yang cukup tegas terdengar dari belakang Suyin. Suyin sontak terkejut karena sedang fokus menatap layar ponselnya. Jarinya baru saja hendak menyentuh tombol memanggil. Kau dari mana saja? Suyin memegang dadanya yang naik turun karena ngos-ngosan. Daehyun tidak langsung menjawabnya, tapi menghempaskan bokongnya di kursi tepat di samping Suyin. Lalu menyodorkan es krim coklat kepada istri kecilnya. Suyin mengerutkan keningnya, pasalnya ini pertama kalinya Daehyun membelikan es krim untuknya. Lalu beralih pada wajahnya yang tampak berubah. Suyin berusaha mencari perubahan apa yang Daehyun lakukan sehingga terlihat berbeda. Kenapa diam saja? Cepat makan,
nanti keburu meleleh. Daehyun merebutnya kembali dari tangan Su Yin lalu mulai mengupas kulit untuknya. Su Yin menerimanya lalu mulai menikmati es krim coklat dengan lidahnya. Coklat yang lumer di lidahnya membuat suasana hatinya terasa bahagia. Daehyun juga menikmati es krim sambil mengamati orang yang lalu lalang. Mereka sama-sama diam, sesekali Su Yin melirik Daehyun yang menurutnya sedikit aneh kali ini. Ada apa? Tanya Daehyun karena Su Yin terus memandangnya tanpa mengedipkan mata. Tidak, sahut Su Yin tergagap. Secepat mungkin memalingkan wajahnya ke arah lain. Beberapa orang yang lewat tampak memandang Daehyun dengan perasaan heran saat ini. Terlebih ketika beberapa anak-anak remaja yang lewat. Mereka tampak saling berbisik dan terkekeh melihat Daehyun. Su Yin begitu penasaran kenapa mereka sejak tadi memandang ke arah Daehyun. Mereka sama sekali tidak memandangnya. Lalu Su Yin akhirnya memberanikan diri untuk menatap suaminya. Pantas saja mereka menertawakannya, gumam Su Yin dalam hati. Su Yin lalu mengambil tisu dari dalam tasnya. Bangkit berdiri dan maju selangkah di depan Daehyun. Dipandanginya sekilas gaya rambut Daewon yang sedikit berbeda, lalu mulai mengusap bibir yang agak tebal itu menggunakan tisu. Kalau makan es krim jangan terlalu belepotan seperti ini, tukas Su Yin dengan telaten mengusap sudut bibir Daehyun. Ternyata makan es krim itu menyenangkan, tukas Daehyun. Memangnya selama ini kau tidak menyukainya? Tidak. Bagiku es krim hanya makanan anak-anak, sahut Daehyun singkat. Dipandanginya kedua mata cerah milik Su Yin yang tengah sibuk membersihkan bibirnya. Daehyun tidak pernah merasa bosan memandangnya. Meski terkadang membuatnya kesal tapi Su Yin selalu membuatnya ingin melakukan apapun untuknya. Lalu kenapa sekarang kau justru memakannya? Tukas Su Yin. Dia kembali duduk di sebelah Daehyun karena sudah selesai. Karena aku ingin mengimbangi apa yang kau lakukan. Aku ingin mengetahui apa yang dilakukan pria seusiamu. Aku tidak ingin jika berjalan denganmu kau merasa malu, tukas Daehyun tanpa malu mengutarakan isi hatinya. Pria itu takut istri kecilnya malu kemudian perlahan meninggalkannya. Siapa yang mengatakan aku malu? Kau terlalu berlebihan. Mulai sekarang tidak usah berpikiran yang macam-macam, jadilah diri sendiri seperti biasanya. Kau juga tidak perlu mengganti gaya rambutmu. Su Yin terkekeh mendengar alasan Daehyun berubah. Padahal aku sudah mengganti model rambutku. Kupikir aku akan mendapatkan pujian, gerutu Daehyun. Memang baru saja keluar dari salon demi mengganti model rambutnya agar lebih terlihat muda. Aku sangat mencintaimu dan akan selalu mencintaimu sampai kapanpun. Kau tidak perlu menjadi orang lain karena aku menyukai apapun yang ada pada dirimu. Su Yin menatap kedua bola mata elang milik pria yang mampu meluluhkan hatinya yang dahulu membatu. Daehyun cukup tersentuh mendengarnya. Namun tak dapat dipungkiri jika terkadang masih ada keraguan dari dalam hatinya. Pandangan mereka saling terkunci hingga beberapa saat. Daehyun mencoba mencari kebohongan atas pernyataan Su Yeon di manik mata cerah itu. Namun tidak menemukannya, mata indah itu mengatakannya dengan jujur. Su Yin segera mengarahkan pandangannya ke arah lain teringat mereka saat ini sedang berada tidak jauh dari area kampus. Sayang, bukankah kau bilang akan menemui Yeon Ho? Su Yin mengingatkan rencana mereka sejak awal. Daehyun mendesah panjang. Aku tadi sudah menghubungi Eun Hee. Menanyakan bagaimana keadaan Yeon Jo saat ini. Ia mengatakan jika dia sedang demam. Maukah kau menemuiku menjenguknya di UN Village? Ujar Daehyun. Sebenarnya bisa saja datang sendiri tapi Daehyun ingin memberitahukan kepada seluruh keluarganya jika dirinya benar-benar serius dengan Su Yin. Lagi pula ayahnya juga memintanya untuk datang bersama. Aku belum siap. Wajah Su Yin tertunduk dengan perasaan gugup dan gelisah yang perlahan melanda hatinya. Dirinya belum siap jika harus bertemu dengan keluarga besar sang suami. Takut terjadi kekacauan dan keributan di rumah besar itu. Yang jelas Airi tidak akan menerima kedatangannya. Sayang, aku ingin mereka tahu jika kita memang serius. Aku tidak ingin mereka selalu menganggapmu yang bersalah di sini. Aku mohon ikutlah bersamaku. Kau tidak perlu merasa cemas, aku berjanji tidak akan jauh darimu, bujuk Daehyun dengan raut wajah serius. Tapi bagaimana jika mereka tidak menerima kedatanganku? Su Yin masih merasa ragu. Sebenarnya tadi ayah menghubungiku untuk datang ke rumah bersamamu jika hendak menjenguk Yeon Ho. Ayah, Su Yin menautkan kedua alisnya. Ayah sudah menelepon terlebih dahulu sebelum aku menghubungi Eun Hee. Untuk memastikan perkataan ayah jika Yeon Ho sedang sakit, aku menghubungi Eun Hee pada akhirnya, terang Daehyun untuk menjelaskan sedikit. Digenggamnya tangan Su Yin lalu meremasnya dengan lembut agar mengurangi rasa khawatir di hatinya. Baiklah, tapi jika terlalu ramai aku lebih baik di dalam mobil saja, ujar Su Yin sembari tersenyum masam. Daehyun lalu menggandeng tangan Su Yin menuju mobil yang terparkir tidak jauh dari tempat mereka duduk. Sebelum masuk ke dalam mobil, Daehyun mengacak-acak rambutnya agar kembali seperti semula. Tidak terlalu sulit merubahnya menjadi gaya rambut medium taper cut karena Daehyun hanya meminta stylist untuk merapikan saja tanpa memotongnya. Rambutnya tadi dibiarkan berponi dengan model gaya rambut French crop. Sejujurnya memang model itu lebih membuatnya tampak jauh lebih muda tapi terlihat aneh karena Daehyun memiliki kontur wajah yang terlihat tegas. Su Yin hanya mengamati suaminya dari dalam mobil. Sayang, cepatlah,
Panggil Suyin. Khawatir jika Jo Yeon-ho sudah menunggu kedatangannya. Baiklah, Dae Hyun segera masuk dan duduk di belakang kemudi. Kenapa kau mengacak-acak rambutmu? Ujar Suyin. Aku hanya ingin menjadi diriku sendiri seperti apa yang kau katakan. Untuk apa menjadi orang lain jika istriku sudah cinta setengah mati? Goda Dae Hyun sembari mengulum senyum. Cepatlah, jangan sampai kita terlalu siang, ujar Suyin agar Dae Hyun tidak terus menggodanya. Baiklah, bab 430 terasa asing. Suyin memandang rumah besar bergaya modern di depannya dengan jantung yang berdebar. Dia merasa sangat gugup meski sebelumnya sudah sering datang ke tempat itu. Keadaan sudah tidak lagi seperti dahulu. Mungkin sikap semua orang yang ada di rumah itu sangat berbeda kali ini. Bahkan ketika terakhir kali bertemu Ni Park, Suyin merasakan perbedaan yang sudah kentara. Apa kau gugup? Tanya Dae Hyun seraya mengamati istri kecilnya yang menautkan kedua tangannya di pangkuan. Mereka masih di dalam mobil karena Dae Hyun baru saja menghentikan mobilnya di halaman depan. Sedikit, ujar Suyin sembari tersenyum getir. Dihirupnya udara dari hidung kemudian mengeluarkannya dari mulut hingga beberapa kali dan berhasil mengurangi rasa gugupnya. Percayalah, semuanya akan baik-baik saja. Dae Hyun meraih tangan Suyin lalu mengecupnya hingga beberapa saat. Ingin meyakinkan jika semuanya akan baik-baik saja. Suyin menganggukkan kepalanya sembari memikirkan suatu yang indah-indah agar tidak terlalu stres. Mereka juga tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Terdengar suara dari ponsel Dae Hyun yang terletak di atas dashboard. Dae Hyun segera memeriksanya ternyata Park Ji-hun yang menghubunginya. Ada apa? Tanya Dae Hyun setelah menekan tombol jawab pada layar ponselnya. Apakah kalian akan berada di dalam mobil terus-menerus? Yeon sudah ingin bertemu denganmu sejak tadi. Nada suara Park Ji-hun kini terdengar kesal. Kami baru saja sampai dan sebentar lagi juga kami akan turun, ujar Dae Hyun sembari mendengus. Kalau begitu cepatlah, titah Park Ji-hun yang sudah tidak sabar. Dae Hyun segera mengakhiri panggilannya lalu meletakkan kembali ponselnya di atas dashboard. Ada apa? Tanya Suyin dengan perasaan semakin cemas. Tidak apa-apa, ayah meminta kita agar segera masuk ke dalam karena Yeon-ho sudah menunggu. Dae Hyun langsung mengukir senyum agar Suyin tidak merasa takut. Turunlah terlebih dahulu. Biarkan aku nanti menyusul, ucap Suyin dengan bibir bawahnya yang digigit kuat hingga tanpa sadar menyebabkannya sedikit bengkak. Dae Hyun merasa geram karena Suyin begitu keras kepala. Ditangkupnya wajah mungil Suyin dengan kedua telapak tangannya yang besar. Lalu dilumatnya bibir ranum yang begitu manis hingga beberapa saat. Suyin terbelalak lebar dengan apa yang dilakukan oleh Dae Hyun, sehingga ia mendorong tubuh kekar itu agar terlepas. Apakah kau sudah tidak waras? Suara Suyin agak meninggi dengan mata tajam yang tertuju pada suaminya. Ia merasa jika suaminya sudah tidak waras menciumnya padahal mereka saat ini sedang berada di UN Village. Bagaimana jika keluarganya sampai tahu apa yang mereka lakukan? Bukankah sudah berulang kali kukatakan jangan melukai bibir sendiri? Itu akibatnya karena sudah tidak patuh, ucap Dae Hyun dengan santai. Tidak merasa bersalah dan takut sama sekali dengan apa yang dia lakukan. Aku tidak bisa menghilangkan kebiasaanku jika sedang gugup, terang Suyin dengan wajah cemberut. Ayo turun sebelum ayahku menghubungi lagi, ajak Dae Hyun. Aku akan selalu ada di sampingmu, lanjut Dae Hyun. Terlebih dahulu ia turun dari mobil kemudian membukakan pintu untuk istri kecilnya. Pada akhirnya Suyin setuju untuk ikut masuk ke dalam rumah meskipun hatinya terus berdebar karena merasa sangat takut. Aeri yang sedang berdiri di balkon lantai atas mengepalkan tinjunya kuat-kuat. Ketika melihat bagaimana manisnya perlakuan Dae Hyun kepada Suyin. Selama mereka menikah tidak pernah sekalipun Dae Hyun membukakan pintu untuknya. Apalagi menggandeng tangannya. Mereka hanya melakukan jika di tempat umum saja. Sekarang justru Dae Hyun seperti sudah terhipnotis dan begitu patuh kepada Suyin. Aeri jadi curiga sebenarnya ramuan apa yang digunakan Suyin sehingga Dae Hyun sangat takluk kepadanya. Dasar gadis jalang, umpat Aeri sembari menggertakkan giginya kuat-kuat menahan amarah yang sudah di ujung kepala. Percuma saja memiliki Yeon-ho dan keluarganya jika Dae Hyun tetap memilih Suyin. Jika seperti ini terus Aeri tidak yakin akan bertahan lebih lama lagi. Aeri segera masuk ke dalam, lalu mematut wajahnya di depan cermin. Mengaplikasikan beberapa make up agar matanya terlihat sembab seolah-olah dirinya merasakan kesedihan yang mendalam. Tak lupa Aeri juga membuat matanya berkaca-kaca untuk menyambut kedatangan mereka. Rambutnya sedikit acak-acakan agar semakin meyakinkan jika dirinya stres berat pasca kepergian Dae Hyun. Dae Hyun langsung menggandeng Suyin untuk masuk ke dalam rumah yang begitu luas itu. Menuntunnya tanpa melepaskan genggaman erat pada tangan Suyin yang kini mengeluarkan keringat dingin pada genggamannya. Di mana ibu dan ayah? Tanya Dae Hyun kepada salah satu pelayan yang bekerja di sana. Tuan dan Nyonya ada di kamar Yeon-ho, Tuan, sahut pelayan itu dengan kepala tertunduk. Padahal ia begitu penasaran dengan wajah Suyin. Ingin sekali melihatnya meski hanya sebentar. Dae Hyun melanjutkan langkahnya yang diikuti oleh Suyin. Bagi Suyin rumah besar itu terasa sangat asing sejak terakhir kali mengunjunginya. Tidak ada perasaan nyaman sama sekali seperti dulu. Kini mereka sudah berada di depan pintu kamar Jo Yeon-ho.
Daehyun mengetuk pintu hingga beberapa kali sebelum akhirnya terdengar suara langkah kaki yang mendekat. Suyin melepaskan tangannya dari genggaman Daehyun. Merasa tidak enak hati dan juga tidak pantas dengan apa yang telah mereka lakukan. Suyin berdiri dengan gelisah tidak menentu. Tiba-tiba saja tidak tahan ingin buang air kecil. Sayang, aku ke bawah dulu. Aku tidak tahan untuk buang air kecil, ujar Suyin melepaskan tangannya dari cengkeraman Daehyun. Sebelum Daehyun berucap Suyin sudah berlari-lari kecil menuruni anak tangga karena sudah tidak tahan lagi. Daehyun hanya menghela nafas berat lalu memegang kenop pintu untuk membukanya. Pada saat yang bersamaan Ni, Park juga hendak membukanya. Mereka saling bertemu pandang untuk beberapa saat tapi Ni, Park membuang muka. Ibu pikir kau tidak ingat putramu lagi, sindir Ni. Park dengan wajah datar. Daehyun melangkahkan kakinya masuk ke dalam tanpa menanggapi pernyataan ibunya. Meski sindirannya cukup menusuknya tapi Hyun memilih diam agar tidak menyakiti perasaan Ni. Park. Daehyun melangkahkan kakinya dengan cepat menuju ranjang ketika melihat Jo Yeon-ho yang berbaring di ranjang yang berbalut spray dengan motif gambar tokoh superhero. Ada kain yang menempel kening Jo Yeon-ho. Di sampingnya ada Park Ji-hoon yang tengah mengusap tangan Jo Yeon-ho. Sejak kapan Yeon-ho sakit? Kenapa tidak ada yang menghubungiku? Daehyun duduk di samping Jo Yeon-ho, lalu menggenggam tangannya dengan erat. Sayang, bangunlah, ujar Daehyun dengan perasaan sangat cemas serta sedih melihat putra semata wayangnya kita terbaring. Baru semalam dia demam karena beberapa malam yang lalu tidak bisa tidur. Selalu merengek ingin bertemu denganmu, tutur Park Ji-hoon dengan ekspresi rumit. Seharusnya kau tidak pergi dari rumah ini. Apakah kau tidak memiliki hati nurani lagi sehingga meninggalkan anak dan istrimu? Jika kau memang tidak mencintai Aeri, setidaknya kau bisa bertahan demi Yeon-ho, ujar Ni. Park dengan perasaan sesak karena harus melihat rumah tangga putranya hancur. Aku tidak bisa melakukannya, Bu, sahut Daehyun lirih sembari melihat wajah Yeon-ho yang pucat pasi. Ayah, aku ingin bersama ayah, ucap Yeon-ho dengan bibir bergetar dan mata yang terpejam. Sayang, ayah ada di sini. Sekarang bangunlah, ucap Daehyun sembari mengusap kening Yeon-ho. Mengecupnya hingga berulang kali dan meremas tangannya. Jo Yeon-ho perlahan membuka matanya ketika mendengar suara seseorang yang sangat dirindukannya. Ayah, ucap anak bermata sipit itu dengan lemah. Yeon-ho, ayah ada di sini. Daehyun menatap sendu putranya. Yeon-ho lantas berusaha bangkit untuk memeluk dengan erat ayahnya dengan isak tangis yang mulai keluar dari bibirnya. Park Ji-hoon dan istrinya memilih keluar dari kamar untuk memberikan kesempatan mereka berdua saling melepas rindu. Serta mereka ingin jika Daehyun merubah keputusannya. Selanjutnya bab 431 berusaha tegar.